Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali. Masih bersama Mas Ritepen yang masih berbagi informasi tentang apa saja atau mungkin sharing tentang perjalanan kuliah di UT. Dan seperti di video-video saya sebelumnya, di dua video yang sebelumnya yang ini, itu sudah saya bahas yang berkaitan dengan ujian akhir semester, yaitu skemanya adalah THE. Bagi teman-teman yang mungkin kurang jelas tentang pembahasan saya yang berkaitan dengan UAS THE, tulis saja di kolom komentar apa yang ditanyakan tentang THE. Dan di video kali ini yang ingin saya bahas adalah yang berkaitan dengan skema UTM. Walaupun di video saya sebelumnya, yang semester lalu, itu sebenarnya sudah saya bahas yang ini yang berkaitan dengan UTM, dan kemudian saya sudah membuat vlog juga yang berkaitan dengan UTM. Pada waktu itu pelaksanaan UTM itu di salah satu sekolah di tempat saya, di daerah saya, sudah saya buat vlog, teman-teman juga bisa dilihat di sana. Mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa baru, sebenarnya UTM itu apa? Nah, UTM itu adalah ujian tatap muka. Berarti kalau tatap muka itu berarti bisa diasumsikan adalah offline. Di tahun 2022.2 itu sudah dilakukan UTM. Kita sebagai mahasiswa itu ujiannya datang ke lokasi-lokasi yang itu sudah ditentukan oleh masing-masing UPBJJ UT teman-teman itu di mana. Misalnya saya di Jakarta, berarti lokasi-lokasi ujian itu sudah ditentukan oleh UPBJ UT. Kita tidak lagi bisa mencari informasi di UT Pusat, tapi kita harus mencari informasi di masing-masing UPBJ UT. Jika teman-teman itu mungkin di daerah, mungkin seperti di daerah asal saya dari Wonogiri, berarti nggak mungkin saya mencari informasi itu di UT Jakarta, atau mungkin UT Bandung, atau mungkin UT Surabaya, atau mungkin UT Pusat, tidak mungkin. Pasti saya akan mencari informasi itu di UT Surakarta. Nah, apakah nanti ujiannya di UT Surakarta? Ya, kemungkinan besar tidak. Lokasi ujian UTM itu berdasarkan dari teman-teman pada saat registrasi mata kuliah. Teman-teman di saat registrasi mata kuliah itu kan diminta mengisi lokasi ujian. Nah, itu pentingnya di sini, teman-teman. Teman-teman jika mengisinya itu asal, atau mungkin teman-teman mengisinya lokasi ujian itu mungkin di yang terjauh seperti saya, seperti saya mungkin mengisinya itu di Jakarta, berarti nanti saya ujiannya di Jakarta. Padahal saya itu tinggal di Kota Bekasi, berarti saya harus mengisi ujiannya itu di Kota Bekasi. Itu yang terkait dengan lokasi ujian. Jika teman-teman itu bertanya lokasi ujian di mana, ya teman-teman selalu tanyakan ke UBJUT masing-masing. Di sini saya tidak bisa menjawab teman-teman itu lokasinya di mana, karena itu yang tahu adalah masing-masing UBJUT. Karena saya itu UT Jakarta, berarti saya mencari informasi di webnya UT Jakarta. Bahwa lokasi saya adalah di sini. Ketika teman-teman saat ini tuh mendownload KTPU dan lokasi ujian itu belum tertera, berarti makanya teman-teman nanti selalu update saja KTPU-nya. Kalau menurutnya sekarang belum ada perubahan, berarti nanti secara berkala teman-teman dicek selalu KTPU-nya. Kemudian untuk pelaksanaan UTM seperti di vlog-vlog saya sebelumnya, memang kita di dalam satu semester itu ya, dalam semester itu kemungkinan itu tidak hanya satu lokasi. Seperti pengalaman yang sudah saya di semester yang lalu itu saya 3 mata kuliah itu UTM, 2 mata kuliah tersebut mungkin di tempat A. Kemudian yang satu mata kuliah itu di tempat B. Jadi ada kemungkinan itu berbeda lokasi ataupun tempat ujiannya. Maka nanti teman-teman harus selalu cari informasi tentang lokasi ujian di masing-masing UBJ-UT. Kemudian untuk jumlah soal UTM itu berapa? Banyak pertanyaan juga di kolom komentar di YouTube saya, bahwa untuk jumlah soal UTM itu rata-rata itu sekitar 40 ataupun 45, kurang lebih adalah seperti itu. Jika 30 itu tidak mungkin, 35 itu saya belum pernah menemukan
Yang sering itu kalau nggak 40, 45, kebanyakan itu 45. Kemudian durasi mengerjakan adalah seperti di KTPU teman-teman yang kalau sudah mendownload itu sudah ada jadwalnya untuk durasi waktu pengerjaan itu sekitar 90 menit. Ya betul, itu waktunya sekitar 9 menit. Dalam satu hari itu teman-teman bisa mendapatkan mata kuliah itu bisa 2 atau mungkin 3 tergantung dari kode ujian yang sudah teman-teman cek di KTPU nanti. Durasi waktu pengerjaan itu sekitar 90 menit untuk, jumlah soal sekitar 40 sampai 45 butir soal. Kemudian untuk, persyaratannya atau mungkin apa saja yang harus dibawa ketika teman-teman itu melaksanakan UAS UTM, seperti ketentuan yang sudah mungkin di IG-nya UT atau mungkin di masing-masing UPJ UT sudah, menginformasikan. Untuk persyaratan yang penting teman-teman itu datang ke sana itu adalah sopan dan rapi, celana panjang dan, kemeja. Misal teman-teman datang ke sana terus, celana panjang tapi kaos, apakah nanti akan ditolak? Ya kemungkinan besar ya tidak mungkin ditolak, tapi teman-teman juga sebagai mahasiswa, tentunya teman-teman harus bisa mengkondisikan mana yang terbaik untuk melakukan ujian. Tapi tidak ada ketentuan untuk menggunakan celana hitam, baju putih, itu tidak ada ketentuan itu, yang penting teman-teman itu rapi dan sopan. Di sana apakah harus membawa jas alma mater? Itu jawabannya adalah tidak. Jika teman-teman itu punya dan ingin membawa, juga tidak dilarang. Tapi kebanyakan kemarin juga rata-rata mereka yang teman-teman, yang satu kelas sama saya waktu ujian, itu ada juga yang, menggunakan jas alma mater itu ada. Banyak juga, mungkin itu sebagai dokumentasi juga bisa, atau mungkin nanti di sana ketemu teman-teman mahasiswa yang lain, bisa foto bareng menggunakan jas alma mater, dan seperti itu intinya. Teman-teman bisa kondisikan tersendiri apa yang menjadi, ketentuan dan menurut teman-teman itu baik. Kemudian untuk apa saja yang dibawa, tentunya ketika UTM itu kan offline dan itu menggunakan pensil. Pensilnya itu 2B. Jadi teman-teman yang harus dibawa adalah pensil 2B dan penghapus. Kemudian teman-teman juga harus membawa ballpoint karena ballpoint itu nanti buat tanda tangan absensi. Kemudian apakah harus membawa KTPU? Ya jelas teman-teman harus membawa kartu tanda peserta ujian KTPU teman-teman bawa dan kartu identitas. Nah, kartu identitas biar teman-teman itu bawa KTP atau mungkin teman-teman yang sudah mempunyai kartu mahasiswa, teman-teman dibawa kartu mahasiswa. Kalau saya ditanya pengalaman saya tahun semester yang lalu, saya membawa KTP, saya membawa KTPU, saya membawa, kartu mahasiswa, dan satu hari saya juga pernah membawa jas alma mater. Jangan sampai terlambat di sana, jika mulainya jam 8 ya teman-teman jangan datang jam 8.30, paling enggak sebelum pelaksanaan dimulai teman-teman harus sudah datang di sana. Bahwa teman-teman lebih baik sebelum pelaksanaan UTM itu dimulai, teman-teman sudah survei lokasi ujiannya di mana. Kenapa ini penting teman-teman? Menurut pengalaman dari teman-teman saya, mereka itu sudah tahu lokasinya di mana, tapi belum pernah ke sana. Artinya sudah tahu misalnya sekolah A, oh lokasinya di sini, saya sudah pernah lewat sini. Ketika teman-teman itu mengasumsikan bahwa dari rumah sampai lokasi itu mungkin bisa ditempuh dalam 30 menit, ternyata ketika teman-teman sekarang ke sana itu lebih dari 30 menit. Maka teman-teman lebih baik survei dulu lokasi untuk melihat, oh lokasinya di sini dan jarak tempuh dari rumah saya ke lokasi itu berapa menit. Itu untuk mengantisipasi keterlambatan teman-teman pada waktu melakukan UTM. Bagi teman-teman yang sebenarnya UTM itu jika teman-teman itu mengingat di waktu SMA kurang lebih adalah seperti itu ya, teman-teman membawa 2B dan itu nanti melingkari menggunakan pensil 2B. Seperti itu teman-teman kurang lebih untuk pelaksanaan UTM, tapi mungkin bagi teman-teman yang masuk
UT itu zamannya zaman corona, UTM semester ini adalah pengalaman yang kedua ya. Tapi kalau saya kan masuknya sebelum corona. Itu saya sudah pernah melaksanakan UTM, di semester 1 dan 2 kalau nggak salah lupa ya. Iya, semester 1 dan 2 saya sudah melakukan UTM dan semester yang lalu itu UTM saya kedua dan ini adalah UTM saya keempat. Dan sebelumnya atau mungkin di tahun pas corona itu kan THE, full semua THE, sekarang ada UTM lagi. Jadi, bagi teman-teman yang bertanya, "Kak, kenapa sih UT ada ujian tatap muka, nah kenapa nggak THE aja?" Nah, pertanyaan ini muncul banyak sekali di komentar-komentar, entah di komentar YouTube saya, di komentar di IG-nya UT dan sebagainya, itu banyak sekali komentar itu. Padahal teman-teman perlu diketahui bahwa skema UAS UT itu sebenarnya adalah UTM, ujian tatap muka. Sebenarnya aturan dari dulu itu sudah muncul dari dulu. THE itu sebagai opsi pada zamannya corona. Dan ketika teman-teman itu bertanya, kenapa kita kuliahnya online tapi, UAS-nya offline, ya itulah sebenarnya metode atau mungkin, apa yang sudah dilakukan oleh UT, itu sudah dari dulu adalah seperti itu. Dan UTM ini adalah sebagai pengembalian dari skema yang sudah dilakukan oleh UT selama sebelum corona. Baik teman-teman, saya kira itu sedikit sharing ya, ini tidak ada tutorial atau apa, tapi ini hanya sharing saja bagi teman-teman yang mungkin ini UTM yang pertama kali dilalui. Jika teman-teman nanti tip dan triknya belajar untuk soal UTM, sebenarnya mengalami kerepotan jika UASnya UTM, cara belajarnya bagaimana atau mungkin menggunakan apa, tapi paling tidak teman-teman dipelajari buku modul dan di situ ada soal-soal, itu yang bisa dipergunakan latihan. Oke teman-teman, saya kira itu sharing dari Mister Stephen pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman. Dan untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, teman-teman bisa di-subscribe yang belum subscribe, like jempolnya mana, dan share juga boleh. Apalagi teman-teman yang ingin memberikan super thank, di situ ada super thank-nya, itu biar channel ini berkembang lagi, boleh. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.